jelas lagi tadi di KPSDM ya. Yang saya maksud tadi itu adalah kepala sekolah yang diganti. Ternyata di Menyeluruh katanya SK-nya itu belum jelas statusnya di mana dia penempatannya. Itu yang saya maksud. Sudah berapa kali dia menghadap kita kabahan, menunggu jawabannya. Nah, makanya dia sama lagi mungkin ada Pak Kabang, tanyakan kapan itu diungkap supaya jelas kita di mana penempatannya. Ya, seperti kita juga bisa mengurus mencari yang namanya sertifikasi itu. Mengajukan sertifikasi kau punya tempat penempatan belum jelas. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Maksudnya pada saat tadi Ibu Kabit sudah menunjuk saya ini. Tapi saya tidak tahu saya dibawa di mana, saya ditempatkan di mana. Itu kan juga harus dibuktikan dengan administrasi. Bahwa yuk, kamu di SD Satap, di SD Lantagi atau di Satap Lantagi gitu. Sehingga kalau datang Pak Kabak, kepala dinasnya, Pak Kabangnya, tolong diperjelas itu SK-SK yang itu, ya, jangan disimpan-simpan di atas meja atau di atas meja, ya. Sama dengan itu ya, Ibu Kabit, saya minta SK pelantikan kepala sekolah kemarin. Karena ternyata Pak Presiden PLT bisa menjadi PLT. Pantas dia mengajar semua ini Pak Nur. Biar Bapak tidak undang ini sudah saya pastikan 53 orang ini masih mengajar. Saya ambil sampel baru berapa sudah mengajar semua. Jangan adu saya dengan sistem. Ternyata faktanya di lapangan semua kepala sekolah dilantik masih ngajar. Kenapa? Takut tidak dapat sertifikasi. Karena mereka tahunya statusnya PLT. Ya, kan gitu. Ada tambahan lagi mungkin Pak Ketua? Ya, saya sebenarnya tadi sudah ada pertanyaan, tapi Pak Mazlin dia buka belah. Saya ingin fokus pada soal inilah kenapa kemudian para kepala sekolah itu yang diganti tidak dapat jam mengajar, karena SK penempatannya itu masih di sekolah awalnya, ya, sehingga yang mengganti pun itu karena sistem yang dipakai oleh kultur ini adalah non reguler, tidak berproses dalam KSPS, ya kan, tidak berproses dalam KSPS ini, sehingga non reguler itu kebijakan pemerintah daerah memang tidak berproses seperti yang Ibu Prita sampaikan. Tidak ada praktek ini. Mana mau praktek kalau prosesnya tidak disistem? Ini manual. Karena juga dimungkinkan dalam ketentuan Permendagri yang sebutkan tadi apa tadi yang update-nya? Permendagri Dasmen apa tuh? Nomor 7 yang satunya? Ada yang itu. Karena itu yang dipakai bisa menggunakan reguler. Kalau ada kepala sekolah yang dianggap memenuhi syarat, guru-guru yang tidak memenuhi syarat, sehingga tidak ada sistem. Sehingga inilah kemudian saran kita kepada Dinas Pendidikan melalui Bu Nurtin diselesaikan oleh masalahnya supaya yang masih PLT ini tidak definitifkan, supaya juga tercatat dalam CISN dan sebagainya tadi yang Bu Prita sampaikan. Sehingga Kapolda juga tidak bermasalah, KSPS-nya tidak bermasalah, dan semuanya dengan tertib administrasinya. Nah, kalau ini pasti tetap jadi masalah yang dibuka kalau misalnya masih PP. Karena tidak ada instrumen apapun yang dipakai bahwa mereka itu nggak boleh ngajar. Makanya harus diselesaikan cepat. Diurus administrasinya supaya masuk ke SPS atau di-SK-kan definitif. Itu apa kuncinya ini? Di-SK-kan definitif yang mereka ini dalam KSPS itu masih status PLT supaya terintegrasi dengan data BKN. Karena sampai hari pun ini belum pernah terintegrasi dengan data BKN. Makanya kita pernah sampaikan. Saya sudah tahu ini barang sebenarnya. Kita sudah konsultasi dengan BGTK juga nih, Bukadis. Kita tahu masalahnya. Hanya maksud kita selesaikan ini baik-baik. Karena kita tidak sedang menghabisi hak-hak orang. Karena itu tadi ini prinsipnya. Kita ingin menyelamatkan hak-hak orang kembali. Jangan gara-gara ada basis jam dan basis jasa. Kita hilangkan isu itu. Kalau yang dibiarkan, maka tentu kebijakan bupati hari ini akan menghabisi orang-orang. Memberikan ketidakadilan kepada mereka yang harus dapat sertifikasi, tidak dapat sertifikasi hari ini. Karena mereka diganti dari kepala sekolah. Ini sudah kita harus lakukan ini. Ini menurut saya adalah bahwa selesaikan mereka yang PLTR ini di kepala sekolah yang 76 SD itu, 35 di SMP, diselesaikan kalau mereka masih PLT. Supaya data dalam Dapodik, kinerja KSPS
BKN supaya catatan mereka tertib secara administrasi. Bukan ya? Jangan main-main ini, tetap cari beneran. Karena ini kesalahan pertama juga sebenarnya. Kalau ibu kota tidak kerja, berarti ibu kota tidak ada pekerjaannya. Ibu kota saya bertanggung peningkatan mutu pendidikan Sumatera Utara. Gimana mau ada mutu kalau kepala sekolahnya juga tidak jelas belajarnya, guru-gurunya juga tidak jelas belajarnya. Harus diperhatikan rasa keadilan ini, Bu Kadis. Ya, saya agak kencang sedikit ini, Bu Kadis. Ini persoalan yang anulir hak orang, Pak. Jangan ada bahas dendam, jangan ada bahas jahat, ini tidak ada.